Bapak mohon maaf ya, untuk beberapa hari ini kuliah kita dilaksanakan secara online karena Bapak eh, agak ini bolak-balik kamar mandi 2 hari ini. Memang cuaca sedang ini tidak baik-baik saja, jadi satu rumah nih sakit semua. Oke ya, mudah-mudahan rekan-rekan sehat selalu ya, dijaga fisiknya dan pola makannya biar sehat ya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan tambang atau ini penduduk masyarakat tambang, kawasan tambang ya. Kemarin rekan-rekan sudah belajar mengenal mungkin karakteristik biofisik di kawasan tambang atau pasca tambangnya. Nah, sekarang kita ke sosial ekonominya. Mungkin tidak semua Bapak bahas karena banyak karakteristiknya, banyak penciri-cirinya sosial baik di bidang sosial ekonomi kawasan tambang, di masyarakat di kawasan tambang. Tapi mungkin hanya sebagian saja. Setidaknya Anda bisa mengetahui bagaimana karakteristik sosial ekonomi di masyarakat atau kawasan tambang sehingga bisa membuat suatu perencanaan yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Nah, yang paling sangat terlihat ini perbedaannya dengan kawasan atau wilayah-wilayah yang sektor yang diunggulkan itu ataupun bukan kawasan tambang ataupun wilayah tambang. Biasanya kawasan atau wilayah tambang itu sangat bertumpu sekali pada sektor tambang atau turunannya. Nah, jadi sektornya salah satu sebagai sektor andalan atau sektor unggulan di wilayah tersebut. Nah, ini Bapak beri contoh misalkan di provinsi kita saja ya, di Bangka Belitung. Meskipun kita ini wilayah ataupun kawasan wilayah kepulauan, wilayah di pesisir yang bertumpu pada sektor perikanan, subsektor perikanan ataupun sektor pertanian dan kehutanan, tapi ini kita ketergantungan kita kepada sektor tambang juga lumayan tinggi ya. Untuk ekonominya PDRB kita lumayan tinggi untuk sektor tambang ini yang nomor 3 itu sampai rata-rata dalam jangka waktu 2013 sampai 2023 itu hampir rata-rata 15%-an sumbangannya. Nah, barulah saat sektor pertambangan ini meningkat ya, selain dia sektor unggulan yang lainnya ada subsektor atau sektor pertanian, di sini sektor industri pengolahan ya, tetap sektor pertambangan juga menjadi ini juga andalan kita. Nah, meningkatnya sektor pertambangan dan penggalian biasanya akan memberikan efek atau multiplier efek kepada sektor-sektor turunannya ataupun sektor sekundernya. Nah, ini seperti industri pengolahan. Nah, industri pengolahan itu juga mendapatkan porsi ataupun menyumbangkan porsi PDRB yang cukup tinggi. Mungkin di beberapa tahun belakangan, dari tahun 2013 sempat naik turun seperti ini, tetapi di tahun 2019 itu mulai stabil industri pengolahannya. Dan jika di breakdown, teman-teman bisa lihat di bawah ini, salah satu industri pengolahannya itu adalah industri pengolahan untuk
yang ini ya, pengolahan tambang mineral. Meskipun trennya sedang turun sekarang, tapi karakteristik wilayah tambang itu ekonominya sangat bertumpu sekali pada sektor-sektor turunan dari pertambangan, yaitu industri pengolahannya. Ya, di sini industri pengolahan mineral. Nah, selain juga karena kita juga wilayah ataupun wilayah pesisir dan atau wilayah kepulauan yang sangat bergantung juga kepada perikanan, subsektor perikanan. Jadi pengolahannya itu juga dimakan minum lumayan tinggi. Nah, ini jadi ciri khas dari kawasan ataupun wilayah yang bertumpu pada sektor tambang. Nah, pertumbuhan dari sektor tambang ini juga memicu sektor-sektor yang lainnya biasanya. Pertumbuhan dari sektor tambang penggalian, kemudian turunannya itu mempengaruhi sektor industri pengolahan, terutama subsektor mineral, itu juga meningkat, sehingga nanti akan mempengaruhi sektor-sektor sekunder ataupun tersier lainnya. Nah, misalkan pengadaan listrik dan gas, pengadaan konstruksi, kemudian transportasi pergudangan, penyediaan akomodasi makan dan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, asuransi, real estate, dan lain-lain. Jadi memberikan multiplier effect kepada industri-industri yang lain. Meskipun tidak banyak ya, biasanya jika ada suatu kegiatan pertambangan, maka dia akan memberikan efek berganda kepada sektor-sektor yang lain, sehingga sektor yang lain menjadi meningkat juga, terkena dampak dari sektor pertambangan tersebut. Misalkan biasanya rekan-rekan itu jika ada wilayah pertambangan ya, misalkan ada pertambangan masyarakat ataupun pertambangan perusahaan, pasti di sekitarnya peluang berusaha itu terbuka. Misalkan ada yang berjualan toko kelontong ataupun tempat makan, itu selalu ramai biasanya, dikarenakan sektor tambang yang banyak menghasilkan itu meningkatkan sektor yang ada di sekitarnya, memberikan dapat. Jadi sektor-sektor yang lain itu meningkat, mana peluang berusaha meningkat, misalkan akomodasi makanan, biasanya di kita ini akomodasi dan makanan karena tambangnya meningkat, nanti akan memberikan dampak yang juga signifikan kepada sektor-sektor yang lain ataupun kegiatan perekonomian yang lain. Peluang berusaha meningkat karena orang intinya banyak uangnya, biasanya agak sedikit konsumtif dibandingkan masyarakat yang pendapatannya sedikit ya. Nah, ini bisa Anda lihat dampak dari PDR, bisa kita bandingkan ya, PDRP di bidang sektor-sektor yang lain akibat pertumbuhan dari laju pertumbuhan dari sektor pertambangan dan penggalian. Nah, mungkin kalau sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini tidak terlalu berpengaruh terhadap sektor pertambangan. Paling pengaruhnya bahkan biasanya negatif dikarenakan tidak adanya lahan untuk bertani, kemudian rusaknya ekosistem, sehingga
timbul lahan kritis kalau pertanian tidak bisa lagi melakukan kegiatan pertanian, kemudian untuk perikanan karena kualitas airnya menurun akibat dampak lingkungan ataupun limbah yang dihasilkan oleh pertambangan biasanya nanti akan menurunkan pendapatan para nelayan. Nah, jadi biasanya grafik laju pertumbuhannya itu tidak terlalu mirip dengan pertambangan, tetapi coba kita bandingkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku konstan tahun 2010. Coba teman-teman bandingkan di sini trennya itu, kemudian polanya ini hampir mirip dengan laju pertumbuhan PDRB di sektor pertambangan, di industri pengolahannya. Jadi saat terjadi peningkatan di tahun 2014 seperti ini ya. Nah, ini terjadi juga peningkatan pada industri pengolahan. Nah, sebaliknya di saat terjadi penurunan di sekitar tahun 2016, industri pengolahan juga mengalami penurunan. Nah, kemudian di sekitar tahun 2018 di sini ya bisa teman-teman lihat di sekitar sini. Nah, saat terjadi peningkatan di sektor pertambangan itu juga peningkatan di sektor industri pengolahan. Laju pertumbuhannya meningkat ya. Yang tadinya peningkatannya padahal tidak terlalu signifikan tetapi memberikan dampak yang signifikan terhadap industri pengolahan tersebut. Nah, sama di tahun 2020 ini dikarenakan adanya COVID, sehingga ini kalau 2020 ini bukan dikarenakan dampak dari pertambangan tetapi hampir menyeluruh ya. Dunia secara makroekonominya itu juga terganggu, jadi semua ekonomi terganggu, terjadi depresi ekonomi. Nah, jadi semuanya jatuh semua di tahun 2020 ini rata-rata sektor itu menurun. Nah, ini pertanian pun yang tidak terpengaruh ataupun tidak berasosiasi dengan ataupun tidak ini kepada sektor pertambangan itu juga terpengaruh juga. Rata-rata di 2020 ini adalah anomali biasanya karena krisis ekonomi yang akibat COVID. Nah, kemudian di tahun 2022 saat peningkatan harga timah itu di tahun 2021-22 itu mengalami trennya meningkat. Nah, industri pengolahan kita juga meningkat. Nah, laju pertumbuhan PDRB kita juga meningkat. Nah, sama karena masyarakat pertambangannya meningkat, industri pengolahannya meningkat, jadi laju memberikan efek berganda kata Bapak tadi kepada sektor-sektor yang lain. Nah, coba kita berikan contoh, misalkan di konstruksi itu juga mengalami peningkatan. Misalkan di tren tahun 2014 di sini PDRB di sektor konstruksi juga meningkat. Meskipun ya tidak sama persis, tetapi ada dampak terlihat pola-pola yang hampir sama. Nah, kemudian di tahun 2016 meskipun tidak signifikan ya, tapi meningkat. Nah, di 2020 ini sama. Nah, di 2021 ini juga mengalami peningkatan saat harga timah meroket, industri pengolahan meningkat. Nah, jadi terjadi peningkatan juga laju pertumbuhan PDRB-nya. Nah, perdagangan besar apalagi ya, ini di tahun 2016 di sini meningkat ya, hampir sama.
trennya, tapi di tahun 2022 itu juga meningkat saat harga timah meningkat, jadi pertambangan semakin meningkat, kegiatannya industri pengolahan mineralnya itu juga meningkat. Jadi laju pertumbuhan PDRB untuk sektor perdagangan karena semakin banyak orang yang beli, ya, semakin banyak orang yang belanja, sehingga sektor perdagangan meningkat. Sama seperti konstruksi karena semakin banyak pendapatan masyarakatnya yang bekerja di industri pengolahan, yang bekerja di industri pertambangan itu meningkat, orang membangun rumahnya itu juga meningkat. Nah, untuk transportasi ini tidak terlalu ini juga, tetapi ada sedikit pola yang sama di 2022 saat selesai COVID, masyarakat bisa keluar, itu terjadi peningkatan. Nah, tetapi kalau sebelum-sebelumnya itu tidak terpengaruh untuk transportasi dan pergudangan. Nah, kalau ini di kita itu transportasi ini tidak terpengaruh oleh industri, tidak terlalu terpengaruh ya. Mungkin di tempat lain terpengaruh, tetapi di kita tidak terlalu terpengaruh. Nah, karena bahkan transportasi seperti tiket pesawat itu malahan menyumbang inflasi tertinggi juga, ya. Jadi orang yang datang ke sini ataupun keluar itu banyak sekali. Nah, semakin banyak orang yang datang, transportasinya, laju pertumbuhan PDRB transportasinya meningkat, itu akan meningkatkan uang masuk ke kita. Jadi, tapi banyak yang keluar, ya, uang yang keluar juga banyak juga. Nah, ini sama seperti penyediaan akomodasi, makan minum, trennya itu hampir sama ya. Seperti ini, di sini ada puncak-puncaknya. Nah, ini kalau di sini anomali, jadi tidak diperhitungkan. Nah, kemudian jasa keuangan, asuransi, kemudian jasa pendidikan, ya, ini trennya juga meningkat seiring peningkatan di sektor pertambangan dan sektor-sektor yang lain. Nah, cuman dan sampai di sini kalau jasa kesehatan ini tidak terpengaruh ya. Malahan di tahun 2022 itu malahan meningkat. Ini dikarenakan ini tidak terpengaruh dikarenakan COVID, malahan makin banyak yang dapat ini pengaruh positifnya. Nah, yang menarik ini di informasi dan komunikasi, sama juga dia pengaruhnya itu terbalik, ya. Dia tidak terpengaruh ya, terhadap industri pertambangan. Tapi yang mau Bapak sampaikan di sini, ternyata di tahun saat terjadi depresi ekonomi, kemudian masyarakat itu tidak bisa kemana-mana, industri sektor informasi ini ya, itu meningkat di tahun 2020 ya, di mana sektor-sektor yang lain itu mengalami penurunan semua. Nah, ini penurunan semua. Sektor informasi dan komunikasi malahan meningkat. Nah, mungkin banyak yang beli paket data, jadi karena di rumah terus, tidak ada kerjaan, banyak yang beli paket data, banyak yang langganan streaming, mungkin Netflix ya. Pembelian di sektor informasi dan komunikasi meningkat. Nah, karena masyarakatnya butuh hiburan karena tidak bisa keluar. Nah, ini mungkin tidak seluruh sektor ya itu berpengaruh, tetapi trennya biasanya mirip-mirip seperti ini. Ini hanya studi kasus di kita saja. Nah, kemudian karena dia ini adalah
barang ekspor, meskipun diolah ya, ada industrinya di kita, tapi masih industri pengolahan, masih sektor sekunder. Jadi pertumbuhannya itu pertumbuhan ekonominya itu berdasarkan harga dari komoditas tersebut. Saat harga komoditas itu meningkat, maka PDRB-nya meningkat, laju pertumbuhan ekonominya juga meningkat. Tapi saat harga turun, dia akan turun juga. Ya, jadi sangat tidak stabil. Jadi pertumbuhan ekonominya tidak stabil karena mengikuti harga pasaran. Kecuali jika sektor industrinya itu bukan lagi industri pengolahan, tetapi industri manufaktur yang menghasilkan suatu barang, seperti misalkan ya, timah ini diolah menjadi bahan baku untuk handphone Anda. Nah, pabrik handphonenya ini ada di Bangka Belitung misalkan. Nah, dia akan, karena konsumsi akan timah yang diolah dan konsumsi kemudian mempengaruhi industri yang primernya, yaitu penggalian, maka ini tidak akan terpengaruh ya, tetapi tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap sektor-sektor tersebut ya. Karena jika ada industri manufaktur yang memanfaatkan bahan tambang tersebut ya, yang sudah diolah tadi, barang setengah jadi tadi itu diolah jadi barang yang sudah jadi, bukan setengah jadi lagi. Nah, itu dia tidak terpengaruh harga, tetapi di kita rata-rata itu hanya barang setengah jadi, yang mana itu diekspor lagi keluar untuk jadikan bahan atau bahan baku dalam industri manufaktur. Nah, itu jadi dia mengikuti harga pasar yang ada di dunia. Saat naik ini meningkat ya. Bisa teman-teman lihat saat di industri laju pertumbuhannya di industri pertambangan itu di 2022 trennya itu meningkat tajam ya, harganya meningkat tajam seperti ini. Nah, karena harganya meningkat tajam, ini meningkat juga ininya laju pertumbuhan PDRB-nya. Sama trennya di 2012 ini juga cukup tajam. Nah, di 2012 di sektor pertambangan kita ya. Nah, ini lumayan tajam meningkatnya, tetapi sedikit-sedikit tapi ada penurunan di sini. Nah, 2014 ini juga meningkat tetapi tidak signifikan. Ini juga berpengaruh kepada sektor tambang dan industri pengolahannya. Nah, tapi industri pengolahan malahan terbalik di sini. Turun dia ya. Di 2012-nya, padahal harganya sedang meningkat. Nah, jadi karena berdasarkan harga pasar, pertumbuhan ekonominya tidak stabil, jadi cepat naik ya, cepat meningkat ekonominya itu. Wilayah yang di kawasan tambang ya, wilayah tambang itu biasanya cepat karena pertumbuhan ekonominya tidak stabil seperti ini, mengikuti harga pasar, dia cepat pulih, tergantung dengan harga pasar, dunia, dan juga cepat jatuh. Saat harga timah jatuh, maka ekonominya juga jatuh. Nah, ini di 2016, 2009 ya. 2016, 2009.
Nah, ini juga mengalami penurunan 2016 di sini ya. Ini mengalami penurunan saat harga harga pasar itu dia jatuh juga. Jadi dia berfluktuatif naik turun berdasarkan harga pasar karena kita masih mengekspor. Ini terlihat dari nilai ekspor impor kita. Ekspor kita keluar ini lumayan tinggi. Ini yang tercatat saja. Ini lumayan tinggi ya, rata-rata kita di 2 miliar US dollar. Nah, nilai ekspornya. Ini hampir semuanya, timah semuanya, impornya malahan sedikit. Ini yang tercatat saja. Nah, ekspornya juga meningkat saat harga naik di 2022. Di sini ekspornya meningkat di 2017. Ekspornya juga di 2020 saat terjadi depresiasi ekonomi. Nah, ini juga menurun. Nah, tadi yang Bapak bilang, jadi karena tidak stabil ekonominya, karena bergantung kepada harga pasar. Jadi saat harga pasar dimainkan, laju pertumbuhannya itu juga akan jatuh. Nah, kalau harga dinaikkan, cepat tumbuh, ya. Nah, tadi kalau kemudian pertumbuhan ekonominya itu laju pertumbuhan ekonominya lumayan cepat naiknya biasanya, sehingga karena laju pertumbuhan ekonominya naik cepat ya, kita rata-rata di sini di angka 5%. Hanya di 2020 saja ada anomali tadi karena seluruh dunia itu terpengaruh. Ya, ada yang baru masuk ya. Nah, Bapak kira ada yang bertanya, sorry. Oke, Bapak teruskan ya. Suara Bapak masih terdengar kan? Oke. Nah, ini rata-rata kita di angka 5%-an ininya pertumbuhan ekonominya. Nah, ini untuk wilayah yang apa ya? Ini lumayan inilah tinggi. Nah, pertumbuhan ekonominya cepat, pendapatan masyarakatnya juga meningkat. Nah, biasanya ini dilihat ya, bisa kita lihat. Oh, datanya tidak ada, sorry. Nah, biasanya pendapatan masyarakatnya itu meningkat juga berdasarkan selaras dengan pertumbuhan ekonominya yang juga cepat sekali itu pulihnya tadi. Nah, cuman dia tidak stabil ya. Memang kita akui pertumbuhan ekonominya cepat, kawasan tambang itu cepat tetapi tidak stabil. Mungkin kita di Bangka Belitung ini tidak terpengaruh ya, tapi di daerah-daerah yang lain itu sangat berpengaruh sekali. Contohnya misalkan di Ponggor, di tambang emas di sana, kemudian di Sulawesi tambang nikel itu sangat berpengaruh sekali. Nah, karena pertumbuhan ekonominya cepat, meskipun tidak stabil tadi, tapi karena cepat, kemudian pendapatan masyarakatnya meningkat, ya, sehingga ini menariknya untuk Gini rasionya ini lumayan cukup rendah ya, sekitaran masih di bawah 0,3 ya, Gini rasionya hampir merata. Ya, ini menariknya karakteristik tambang di wilayah kita ya, di Tambang Timah. Kenapa? Karena hampir masyarakatnya ikut menambang, meskipun itu tambang ilegal ataupun illegal mining.
meskipun juga legal, bisa legal ya, kita bermitra dengan perusahaan yang memiliki izin usaha tambang, baik itu BUMN seperti PT Timah ataupun swasta seperti Arsari Tambang misalkan, Refine Bangkatin, macam-macam. Itu karena masyarakatnya kita hampir seluruh bisa menambang ya, sehingga menikmati hasil, gini rasionya itu hampir mendekati nol ya, meskipun tidak sampai ke nol di sini, tidak sampai di sini, tetapi lumayan tinggi lah gini rasionya, sehingga bukan lumayan tinggi, lumayan rendah ya, sehingga ketimpangannya itu menurun. Nah, berbeda di masyarakat di wilayah tambang yang masyarakatnya itu tidak bisa menambang karena itu adalah bahan galian yang sangat strategis atau masyarakat tidak memungkinkan untuk menambang. Nah, misalkan di Papua misalkan ya, masyarakatnya sulit untuk menambang karena aksesnya terbatas karena terjadi konflik. Gini rasionya akan meningkat ya, mendekati angka 1. Ya, artinya sangat timpang sekali. Nah, inilah ciri khas ya di wilayah tambang, kalau masyarakatnya ikut menambang nanti ini karena pendapatannya meningkat, gini rasionya itu hampir merata ya. Jadi pendapatannya hampir merata, gini rasionya mendekati 0. Nah, tapi kalau masyarakatnya sulit menambang ya, meskipun itu ilegal, nah ataupun karena akibat konflik dan segala macamnya di wilayah tersebut, sehingga gini rasionya itu mendekati angka 1, sehingga pendapatannya timpang ya. Yang kaya makin kaya intinya, yang miskin makin miskin ininya pendapatannya ya. Nah, itu dari sektor ataupun bidang ekonominya. Nah, di bidang sosialnya biasanya persentase tenaga kerjanya yang bekerja di sektor tambang itu lumayan tinggi. Nah, baik itu yang formal ataupun yang informal. Nah, yang formal ini yang bekerja di perusahaan tambangnya ataupun anak perusahaan tambang ataupun mitra dari perusahaan tambang. Nah, itu biasanya lumayan tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Nah, di sini kita hanya ini studi kasus di kita ya, di Bangka Belitung, karena kita memang sektornya itu sektor pertanian, perikanan, karena masih wilayah pesisir, cuman kalah dengan ini saja. Tetapi sektor pertambangan masih lumayan tinggi di sini. Ya, setiap tahunnya ya, ini dari tahun Bapak lupa ini menggantinya, itu setiap tahunnya selalu lumayan tinggi ya deh. Nah, meskipun tergantung tren itu dari tahun ke tahun itu mulai menurun ya. Nah, trennya dari tahun ke tahun mulai menurun, di sekitaran 20%, sekarang di sekitaran 14% Nah, biasanya yang informalnya yang nambang ya. Nah, yang nambang tambang inkonvensional, atau misalkan kalau di luar itu di Pongkor misalkan, itu istilahnya peti ataupun penambangan emas tanpa izin. Nah, kalau di kita istilahnya tambang inkonvensional yang tidak berizin ya. Nah, kemudian karena ini adalah pekerjaan di sektor tambang ini tidak memerlukan skill ataupun pendidikan yang tinggi, cukup SD ya. Karena ini hanya butuh skill saja, terutama tidak perlu
pendidikan ataupun ikut pendidikan. Jadi pekerja-pekerja di sektor tambang, terutama yang informal, itu lumayan mudah menjadi pengangguran. Nah, tadi rekan-rekan mungkin bisa lihat jika harga meningkat nanti laju PDRB-nya meningkat. Kalau lagi turun harga timahnya, komoditasnya seperti timah itu turun, maka pekerja informalnya juga penambangnya itu juga turun. Nah, karena harga timah tidak berharga, sehingga secara dihitung itu tidak ekonomis lagi dikerjakan. Besarlah modal daripada untungnya intinya, sehingga pengangguran terbuka itu meningkat biasanya. Nah, ini dilihat di tabel ini, jika saat meningkat harganya di tahun 2016 ini, di 2022 di sini ya, penganggurannya itu meningkat ya di 2020. Nah, di sini 2016 ya, saat harga turun. Kemudian angka partisipasi kasar angkatan kerja juga saat harga meningkat juga. Kalau misalkan harga sedang turun ya turun juga. Nah, ini angkatan kerjanya. Di sini angkatan kerjanya relatif trennya meningkat ya. Nah, kemudian karena tadi Bapak bilang untuk pekerjaan di sektor tambang ini, terutama yang informal, itu rata-rata tidak memerlukan sekolah yang tinggi ataupun ini, sehingga kadang-kadang terutama yang SMA itu mudah sekali putus sekolah karena dia anggapnya sudah bisa menghasilkan dari penambangan, dia punya skill untuk menambang, hanya cukup skill saja, tidak perlu pendidikannya tinggi, sehingga angka putus sekolahnya terutama di SMA itu biasanya meningkat. Nah, ini Bapak cuma datanya di 2015. Nah, untuk angka sekolah di SMA-nya yang putus sekolah itu lumayan tinggi karena dia merasa sudah bisa menghasilkan, tidak perlu lagi untuk apalagi sekolah tinggi-tinggi. Jadi angka putus sekolahnya itu yang melanjutkan sekolah misalkan, ataupun putus di tengah jalan di SMA, misalkan putus di kelas 2, kelas 1 SMA, itu meningkat karena merasa sudah memiliki pendapatan, bisa hidup mandiri. Padahal sektor tambang itu sangat tidak stabil ya. Jadi jika harga meningkat ya meningkat orang yang nambang, penghasilan penambang juga meningkat. Tetapi saat turun, harganya turun, yang nambang itu tidak ekonomis lagi untuk menambang karena tidak untung. Antara modal dan cost-nya itu lebih besar modalnya. Impas saja sudah syukur. Nah, ini di angka kisaran 2,5% lebih angka putus sekolahnya untuk SMA. Nah, ini lumayan tinggi. Nah, sedangkan kebalikannya SMP dan SD itu trennya semakin tahun itu semakin menurun. Mungkin karena masyarakatnya sudah mulai sejahtera, anak SD itu sudah mulai di SD SMP sudah mulai disekolahkan, sehingga angka putus sekolahnya itu rendah. Tetapi anak SMA yang mungkin merasa sudah mampu bekerja, dia meninggalkan bangku sekolah. Nah, ada juga karena penghasilannya meningkat, kemudian angka putus sekolahnya tinggi. Nah, kadang-kadang itu akan memberikan dampak sosial ya,
juga ya, meskipun tidak langsung memberikan dampak sosial kepada masyarakat. Misalkan terjadinya pergeseran atau perubahan nilai atau norma ataupun budaya di wilayah ataupun di kawasan tambang. Nah, salah satu contohnya misalkan hilangnya nilai-nilai gotong royong. Mungkin di kita masih berlaku, tetapi di daerah luar seperti di Ponggor itu masyarakatnya ataupun di desa Deli ya, daerah Deli yang tambang emas karena merasa memiliki pendapatan yang tinggi. Jadi jika ada sesuatu cukup membayar saja. Nah, tidak perlu ya gotong royong untuk mengerjakan sesuatu. Nah, karena sudah mampu semua kan, sehingga sikap individualismenya itu tinggi ya. Nah, karena memang ada teori di hubungan sosial antar masyarakat. Pada intinya masyarakat itu akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di situ saat terjadi peningkatan ekonomi ya, pendapatannya itu meningkat, masyarakat akan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi tersebut, sehingga daripada susah-susah ya karena sudah meningkat ekonominya, lebih baik kita bayar orang saja, sehingga nilai-nilai gotong royong yang dulunya itu tinggi karena biasanya yang susah kalau ekonominya rendah itu nilai gotong royongnya itu tinggi biasanya. Karena ekonominya meningkat, nilai gotong royongnya jadi rendah, lebih individualis ya. Nah, itu sering bergeser nilainya, meskipun tidak hilang tetapi ya turun sedikit itu mulai turun nilai gotong royongnya. Kemudian adanya perilaku negatif atau perubahan norma di masyarakat ya, biasanya ini sering ini ya terjadi ya, karena ekonominya meningkat ya, pola jadi lebih konsumtif ya, masyarakatnya, sehingga yang kegiatan yang memberikan dampak negatif, misalkan meskipun tidak negatif juga ya, jajan misalnya, menggunakan jasa PSK yang dulu mungkin orang tidak sanggup ya, jadi sanggup. Ada yang selingkuh mungkin ya. Nah, itu terjadi perilaku negatif. Kenapa? Karena masyarakatnya konsumtif, dia merasa sanggup untuk membayar itu, jadi dia menggunakan uangnya untuk perilaku negatif. Mungkin ada yang dulunya masyarakatnya ke diskotik aja tidak tahu kan, tapi karena peningkatan ekonomi jadi lebih konsumtif, dia pergi mungkin ke diskotik. Nah, di diskotik ini minum minuman keras yang dalam norma agama, norma masyarakat itu tidak terlalu dipandang negatif lah ya, melanggar norma-norma yang ada. Ada juga yang mungkin ada yang selingkuh. Nah, ini biasanya nih, karena banyak uang ya, sudah menikah, tahu-tahu punya selingkuhan di luar karena dianggapnya bisa ataupun punya simpanan. Nah, istri simpanan, karena dianggapnya dia punya uang untuk membiayai simpanannya. Nah, itu juga sering terjadi. Kemudian hilangnya budaya yang ada di masyarakat ataupun masyarakat adat ya. Nah, ini juga sering terjadi karena kegiatan penambangan. Biasanya ada yang namanya wilayah adat ya.
Nah, wilayah adat karena masyarakatnya menambang ataupun ada perusahaan yang menambang di situ, ya, wilayah adatnya hilang. Nah, wilayah adatnya hilang, jadi masyarakatnya itu budaya-budaya di masyarakatnya menjadi hilang juga. Nah, ini juga sering terjadi. Kemudian tingginya angka kriminalitasnya. Mungkin tidak selalu korelasinya pendapatan yang tinggi itu akan menurunkan angka kriminalitas. Tidak selalu ya, meskipun ya memang masyarakat yang tinggi pendapatannya angka kriminalitasnya itu menurun. Nah, tetapi tidak selalu ya, ternyata ada masyarakat-masyarakat yang menjadikan tindak kriminalitas itu sebagai mata pencaharian. Nah, lihat masyarakat. Nah, ini banyak nih masyarakat, terutama masyarakat dari luar ya, dari luar wilayah tambang tersebut melihat, wah ini banyak sekali orang kaya di daerah sini. Nah, kita curi saja ya, kita colong saja masyarakat ininya apa namanya di wilayah tersebut. Nah, jadi angka kriminalitasnya bisa meningkat, apalagi dengan bergesernya atau hilangnya norma di masyarakat ya, perilaku negatifnya meningkat. Jadi orang mabuk, nah orang mabuk itu hilang kesadaran, pakai narkoba, yang sebelumnya tidak sanggup beli narkoba, mau coba-coba pakai narkoba, melakukan sesuatu yang melanggar norma hukum. Nah, ini akan meningkatkan kriminalitas. Nah, kemudian ada juga pergeseran nilai yang masyarakatnya yang biasanya yang berbiasanya ya yang bergantung kepada sektor primer seperti pertanian, perikanan, peternakan yang biasanya itu menunggu harus sabar menunggu menanam ataupun membudidayakan, ditunggu sampai dapat hasil. Berubah perilakunya menjadi masyarakat yang serba instan atau cepat. Jadi kalau tidak dapatnya harus hari ini. Nah itu sering terjadi di kita, juga terjadi pergeseran seperti itu, sehingga karena sudah biasa dapat uang cepat, sektor-sektor yang pertanian, sektor-sektor peternakan, subsektor perikanan itu ditinggalkan. Nah, sehingga subsektor itu susah maju. Nah, ini akan berpengaruh kepada ekonomi tadi, transformasi ke sektor yang lainnya. Nah, jadi dampak dari pertambangan ini jika tidak diubah, transformasi ataupun perubahan ataupun perpindahan dari sektor yang lain, dari sektor pertambangan ke sektor yang lain, itu akan sulit terjadi. Nah, karena masyarakatnya sudah terbiasa instan atau cepat. Nah, sekarang kita sudah merasakan saat deposit timahnya itu ataupun deposit bahan tambangnya itu turun, transformasinya ke sektor-sektor yang lain itu juga sangat sulit terjadi. Sektor pengganti tambang itu sangat sulit sekali kita bergeser ke sektor yang lain karena sudah merasa, wah ini harus dapat uangnya itu sekarang, hari ini. Kalau pertambangan kan bisa mendapatkan hari ini nambang, hari inilah mendapatkan uangnya cepat ya. Tapi kalau sektor yang lain itu harus menunggu. Nah, itu yang kadang-kadang transformasinya sering gagal. Meskipun pemerintah kita itu sudah merencanakan transformasi ekonomi ya, berubah ke sektor yang lain, tetapi karena sudah perilaku masyarakatnya sudah berubah, sulit ya. Meskipun sedikit demi sedikit sudah mulai bergeser, tetapi agak memang tantangannya luar biasa sekali. Nah, ada juga
masalah-masalah kesehatan ya. Bapak ini belum dapat datanya, tetapi di beberapa literatur yang Bapak baca, di masyarakat yang berada di kawasan tambang ataupun di wilayah tambang biasanya sering tidak terkena penyakit pernapasan ya. Nah, ini dikarenakan keracunan dari emisi dari mesin ataupun mesin yang ada digunakan di tambang. Jadi emisi akibat pembakaran bahan bakarnya itu tinggi, ataupun misalkan di pabrik pengolahan bahan tambangnya itu sering menghirup emisi, jadi penyakit seperti penyakit saluran pernapasan ya, penyakit paru-paru hitam, tuberkulosis, pneumokoniosis, penyakit paru-paru, dan asbestosis. Penyakit ini semua adalah penyakit pernapasan, itu juga terjadi. Nah, ada juga dikarenakan limbah ya, mungkin di kita limbah cair dari tambang itu tidak mengandung logam yang tinggi, tetapi di tempat yang lain, di wilayah-wilayah yang lain, kandungan logamnya itu sangat tinggi sekali. Kadang-kadang airnya itu akan meracuni ataupun mencemari air tanah yang ada. Yang di sini misalkan ada masyarakat yang mengambil sumur, mengambil air sumur, nanti air rembesan dari limbahnya itu akan mencemari sumur-sumur masyarakat yang nantinya ini kadar logamnya tinggi, akan membuat keracunan masyarakat. Mungkin di kita tidak terjadi, tapi di luar itu terjadi ya, di tambang-tambang nikel, emas itu terjadi, batu bara itu meskipun tidak airnya asam sekali, tapi tidak kadar logamnya tidak tinggi, tapi itu bisa meracuni air baku yang ada di sekitar, sehingga menimbulkan keracunan ya. Pembuangan limbah ke sungai, sungainya itu banyak ikan di situ ya, dia terakumulasi bahan logam berat, kemudian Anda pancing ya. Nah, setelah Anda pancing, Anda makan. Kalau Anda makan terus-menerus ya, ikan ataupun kerang yang sudah banyak logam beratnya, nanti akan keracunan juga. Dan bahkan juga ada juga karena perilaku masyarakatnya yang konsumtif tadi ya, suka menggunakan jasa PSK ya, ataupun kupu-kupu malam. Nah, ini juga bisa mengakibatkan HIV atau AIDS ya, meskipun tidak selalu ya. Nah, karena pegawai ataupun penambangnya sedang banyak uang ya, jajan ya, ia terkena penyakit kelamin seperti HIV/AIDS atau gonore ya, raja singa, ataupun yang sampai bernanah itu sering terjadi ya karena sering perubahan akibat perilaku konsumtif tadi. Nah, di Bangka Belitung itu menariknya, ini mungkin Bapak datanya belum dapat ya, tetapi Bapak dapat informasi dari yang di Dinas Kesehatan, dan ini ada perilakunya itu yang terkenanya itu bukan si laki-lakinya, tetapi ataupun yang terkenanya perempuan yang sudah menikah. Nah, perempuan yang sudah menikah. Kenapa? Karena ternyata laki-lakinya atau suaminya ini jajan keluar ya. Suaminya jajan, kemudian membawa penyakit tadi
membawa penyakit HIV, membawa penyakit AIDS ini, atau membawa virus HIV ini ataupun ini, kemudian menginfeksi istrinya yang ada di rumah. Nah, itu juga sering terjadi ya, penyakit-penyakit menular yang terjadi ya, yang sering terjadi di kawasan ataupun wilayah tambang akibat perilaku negatif di masyarakatnya. Oke, mungkin itu saja untuk kuliah hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Oke, apakah ada pertanyaan terkait perkuliahan hari ini? Oke, karena tidak ada, Bapak anggap ini ya tidak ada pertanyaan.